Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita sedang bersama narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Fatini. Langsung saja kita mulai pertanyaannya, Bu. Yang pertama, bagaimana caranya mewujudkan nilai toleransi beragama di kehidupan bermasyarakat? Dengan cara menanamkan setiap kepercayaan agama masing-masing dan tentunya menghargai setiap kepercayaan agama menurut yang diyakini oleh agama masing-masing, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya mengembangkan sikap saling menghormati orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita? Menghargai mungkin dengan agama yang berbeda kita menghargai setiap mungkin seperti ibadah, ya, kegiatan ibadah kita berbeda agama, kita menghargainya, kemudian saling menghormati lah keyakinan dan kepercayaan menurut agama masing-masing yang diyakini. Nah, yang ketiga adalah apakah Ibu sudah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Berikan contoh bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut Ibu sudah, Ibu pribadi, karena percaya kepada Allah itu, kepada Tuhan itu kewajiban bagi kita semua tentunya, dan kepada Ibu sendiri dengan tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, meninggalkan perbuatan yang mendatangkan dosa, dan tentunya tetap berbuat baik sebagai amal yang nantinya menjadi amal ibadah kita, pahala yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Yang keempat adalah apakah Ibu sudah membina kerukunan hidup di antara umat yang berbeda agama dengan kita? Sebutkan caranya. Sudah, yaitu dengan menghormati seperti yang dijelaskan dari awal tadi, menghormati sesuai kepercayaan ibadah orang masing-masing, maksudnya agama mereka masing-masing. Kemudian toleransi, walaupun kita berbeda agama, kita tetap bertoleransi, baik itu dari hubungan kemanusiaan ataupun dalam beribadah. Pertanyaan terakhir adalah apakah menurut Ibu setiap orang di lingkungan ini bebas untuk memilih agama yang dianutnya masing-masing? Bebas, karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau menurut Ibu bebas untuk memilih sesuai dengan keyakinan yang dipercaya. Baik, Bu. Terima kasih atas tanggapan dan waktu yang telah Ibu berikan. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Kami di sini ingin meminta waktu Kakak sebentar untuk kami wawancarai, yaitu dengan topik penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Kakak berkenan? Ya, silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, bolehkah Kakak memperkenalkan diri Kakak, yaitu tentang nama dan pekerjaan Kakak? Perkenalkan, nama saya Rotua Uli Siregar. Pekerjaan saya kerani di salah satu perkebunan kapas. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Kakak untuk mengajak orang-orang bergotong royong agar memiliki kerjasama yang baik? Ya, kalau untuk kita boleh menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta dalam gotong royong dan melakukan gotong royong tersebut dengan baik, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan dan memberikan pengumuman. Pengumuman itu boleh berupa selembaran poster ataupun melalui perangkat-perangkat desa, yang dimana nanti masyarakat akan dihimbau melalui pengumuman keliling ataupun perkumpulan di balai desa bahwasannya di tanggal tersebut akan dilakukan gotong royong serentak dan jam-jam tertentu, bahkan juga planning mana yang harus kita kerjakan pun jadwalnya harus jelas agar masyarakat juga dapat meluangkan waktu mereka, dan hal himbauan tersebut saya rasa juga harus
diberikan jauh sebelum tanggal gotong royong agar masyarakat juga boleh melihat dan mencocokkan kepada kesibukan mereka masing-masing. Dengan demikian, kerjasama dalam gotong royong akan berjalan dengan baik. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kakak membina hubungan yang baik antara suku yang berbeda? Ya, kalau memang tidak dapat dipungkiri kalau negara kita adalah negara yang tidak membatasi sosial kepada semua orang. Terkait juga dalam Pancasila yang saat ini juga kita tahu bahwa berbeda-beda tetap satu jua. Itu berarti bahwa banyaknya perbedaan tidak membuat kita lantas menjadi pribadi yang enggan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama, kita harus menghargai diri kita dan juga orang lain. Dan yang kedua, kita juga harus mempelajari bagaimana suku-suku tertentu yang hidup di lingkungan kehidupan kita. Contohnya, kita memiliki tetangga orang Jawa. Bagaimana orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana orang Jawa dalam bertutur kata, lembut ataukah kasar? Kalau orang Minang bagaimana, orang Batak bagaimana? Kita tidak bisa menyamakan suku kita, misalnya kita orang Batak nih, kita kasar. Nah, kita paksa orang Jawa untuk menerima kekasaran kita, tidak bisa. Kita harus memberikan kelembutan kepada mereka sehingga mereka pun memberikan ruang di hati mereka untuk dekat kepada kita. Mereka tidak menganggap bahwa oh mereka ini tidak pantas untuk kita. Jadi ada semboyannya di mana kakimu berpijak, di situ langit kamu jinjing. Untuk itu dimanapun kita berada, bersosialisasilah kepada lingkungan masyarakat. Lihat lingkungan itu bagaimana dan cobalah untuk menerima lingkungan itu. Bukan lingkungan yang kita paksa menerima kita, tapi kita yang membawa diri ke lingkungan itu. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita abaikan. Baik, yang ketiga, bagaimana cara kakak menyelesaikan masalah di lingkungan keluarga? Ya, kalau berbicara soal keluarga, memang tidak luput dari yang namanya persoalan ya. Pasti ada lika-liku dalam kehidupan keluarga. Karena saya belum berkeluarga, maka saya statusnya sebagai seorang anak, maka yang menjadi persoalan keluarga, apa yang saya harus ikut campuri, saya ikut campuri. Tetapi ada hal-hal yang kita seorang anak tidak boleh ikut campuri dalam kehidupan keluarga. Contohnya masalah orang tua, itu tidak boleh kita ikut campuri, kecuali kita dimintai pendapat oleh orang tua kita. Dan kalau ada pun masalah yang kita dengar di dalam keluarga, misalnya nih, ada anggota keluarga kita yang bertengkar, kita ada di dalam rumah itu, berusaha untuk seolah-olah tidak mendengar, tetapi mengetahui. Nanti suatu waktu ketika suasana sudah mendingin, kalau memang diperlukan masukan dari kita, maka ungkapkan. Tapi kalau memang tidak diperlukan, maka tidak usah ungkapkan. Jadi ada hal yang kita ikut campuri, ada hal yang tidak ikut campuri. Artinya kita harus mengetahui mana batasan-batasan di dalam lingkungan keluarga, meskipun itu keluarga kita sendiri, gitu. Sehingga kita bisa dewasa dalam hal emosional. Baik, selanjutnya, apa yang akan kakak lakukan jika melihat pertengkaran di lingkungan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat? Nah, itu tadi, karena kita adalah Indonesia, tidak dibatasi ya, diberikan kebebasan untuk bersosial, diberikan kebebasan untuk bermufakat, gitu ya. Untuk itu, yang namanya perbedaan itu wajar, gitu. Justru ketika di dalam suatu hubungan masyarakat tidak ada perbedaan, itu tidak sehat. Ketika ada konflik lah, maka dikatakan sehat. Kenapa? Karena disitulah kita menemukan bahwa ada ide yang lain selain ide kita. Ada ide yang lebih bagus atau lebih tidak bagus dari ide kita. Untuk itu menjadi pribadi yang dewasa dalam menerima pendapat dari orang lain memang berbeda. Ada orang-orang tertentu yang memiliki temperamen kolerik ya. Kolerik ini dia keras, frontal, dan hanya dia yang ingin didengar. Ada yang sanguin. Sanguin ini dia banyak bicara, tapi dia humble orangnya. Dia terima masukan, dia juga harus mengeluarkan pendapat gitu. Pendapat dia juga pengen dihargai. Ada orang yang flekmatik, lebih ke mendengar ya. Speaking Indonesianya itu dia
berhenti gitu. Dia hanya mendengar, mengamati, dia nggak mau ikut campur gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang sulit bersosial, yaitu yang flegmatik itu sendiri. Dianya hadir hanya menjadi pendengar, dia tidak menjadi apa dibilang ya, penyampai informasi. Jadi kalau misalnya ada konflik, biasanya nih orang-orang yang kolerik, sanguin, atau campuran sanguin kolerik, ya temperamen manusia itu tidak ada satu aja, kadang 2, 3, atau keempatnya ada di dalamnya. Jadi masing-masing itu harus punya yang namanya kedewasaan. Kedewasaan ini bukan bicara lagi soal usia. Zaman sekarang ini kadang 18 ke atas kadang lebih tidak dewasa daripada anak-anak yang 18 ke bawah gitu. Soal emosi, bukan soal yang lain, karena kedewasaan dalam emosi, ada kedewasaan dalam keuangan gitu. Karena kita berbicara soal perbedaan pendapat, maka masing-masing orang harus membuka diri menerima komentar dari orang lain, menerima pendapat dari orang lain. Dan bagaimana cara mengatasinya? Gini, kan kita ini lingkungan Indonesia ya, bebas untuk demokrasi ya, demokrasi terbuka, tapi dibatasi kan gitu. Demokrasi yang terpimpin itu kita Indonesia. Untuk itu kita harus misalnya nih, saya nih sebagai pemimpin, saya harus minta semua pendapat dulu. Meskipun saya punya pendapat saya belum tentu benar untuk semua. Dikumpulkan nih, misalnya ada 8 pendapat. Dari 8 pendapat itu bukan saya yang tentukan mana yang ini, kita mufakat bersama. Karena lingkungan masyarakat, kita ambillah RT, kita ambillah RW, kita ambillah kepala dusun, kepala desa untuk ikut serta di dalamnya, kan gitu, pemimpin-pemimpin tertentu. Kita lihat dari semua list pendapat ada 8 ini, mana tujuannya yang lebih mengena. Mana tujuannya yang lebih mengena, untuk itu kita tanyakan bagaimana kalau kita ambil keputusan yang ini. Kalau semuanya lebih banyak setuju, maka kita tentukan itu. Tapi kalau misalnya tidak setuju lebih banyak, kita cari yang lain. Karena kan demokrasi, mana lebih banyak, itu yang dipilih gitu. Oke, yang terakhir, bagaimana caranya mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam merayakan acara 17 Agustus? Nah, biasanya kalau masyarakat Indonesia suka yang ada iming-imingnya ya. Kita iming-imingnya lah dengan yang namanya hadiah. Terus biasanya kita juga meminta iuran kepada masyarakat. Iuran itu kita harus tidak lebih tinggi iuran daripada apa yang kita harus berikan sama mereka. Agar mereka ikut berkontribusi dalam perayaan 17 Agustus, biasanya kita libatkan mereka dalam perlombaan, misalnya berbagai perlombaan cabang olahraga atau seni gitu. Tidak hanya mereka, tapi anak mereka juga. Nah, jadi biasanya masyarakat ini senang dengan hal-hal yang akan membuat mereka merasa dirinya itu seperti terpuaskan, tertawanya, happy-nya itu lega gitu. Kalau kita merayakan itu bukan bicara soal hadiah saja, tapi permainan apa gitu, seru atau tidak, lucu atau tidak tuh. Terus kita juga harus jelaskan sumber dananya dari mana, apa yang kita harus lakukan. Jadi sebelum kita mengajak masyarakat, kita harus punya agenda ya. Jangan kita misalnya nih, kita sebagai panitia perayaan RI yang kesekian gitu. Jadi kita nih belum punya konsep apa-apa, tapi kita udah datang ke masyarakat untuk minta dana. Masyarakat pasti akan bertanya dong, emang kita mau buat apa Pak? Kita mau buat apa Bu? Terus kita nggak jawab apa-apa. Ya kita kumpulin dana aja dulu, baru nanti kita buat, nggak bisa gitu. Jadi untuk datang agar mereka mau, kita harus udah punya konsep yang jelas. Jadi apapun pertanyaan mereka kita bisa jawab. Kita bisa pertanggungjawabkan juga gitu. Kita harus punya yang namanya proposal. Proposal itu kan harus udah jelas di situ. Berapa perlombaan, apa yang akan dibuat dan apa yang akan dilaksanakan gitu. Ya, saya rasa itu saja untuk dapat menghimbau masyarakat untuk bisa ikut bersama-sama berkontribusi dalam perayaan ini. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami. Oke, sama-sama. Selanjutnya narasumber yang ketiga dengan Ibu Ersa.
Langsung saja pertanyaannya, bagaimana caranya Ibu menerapkan nilai keadilan sosial dan kehidupan sehari-hari? Contohnya mungkin kalau namanya apa sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia itu kan berhak untuk berekspresi menurut keyakinannya, keragamannya, suku budaya dan yang lainnya. Kalau mungkin di lingkungan Ibu sendiri, misalnya mungkin anggaplah kita di SD 5 ini kan sukunya ada Melayu, ada Jawa ya, Jawa Melayu, kemudian ada Batak, banyak yang lainnya. Jadi kalau mungkin ke sekitar kehidupan sehari-hari mungkin Ibu apa ya, Ibu tidak terlalu mengekspresikan diri sebagai saya seorang bersuku Melayu, tapi saya ikut andil, ikut serta dengan kegiatan-kegiatan lain ya yang ada di sekitar ya, yang berbeda suku. Jadi kita saling memaklumi, ikut serta, saling memahami, jadi tidak ada perbedaan-perbedaan. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh sikap Ibu dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan sila kelima. Ikut serta bergotong royong, misalnya ada yang hajatan di suku lain, misalnya kita ikut serta gotong royong. Kemudian misalnya kayak kita juga membuat satu paguyuban, misalnya kayak jalan kita ada kumpulan apa namanya Risma Pemudi, jadi semuanya itu tergabung dalam satu organisasi. Jadi kita berkegiatan, ada kegiatan sosial, misalnya membantu apa namanya, ada yang kemalangan, kemudian kita ada apa namanya ya, seperti ada yang musibah kita galang dana, kemudian kalau ada yang hajatan kita ikut bergabung sebagai panitia dan lain-lain seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan penerapan sila Pancasila yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Ini yang baru-baru ini 17 Agustusan kan, kita kan mengadakan acara itu pemuda-pemudi, kelompok pemuda-pemudi kita kan yang ada di jalur kita lah terutama. Karena kita kan mengadakan acara menyambut euforia kemerdekaan, otomatis banyak yang nonton, banyak sampah dong di lingkungan kita sendiri. Otomatis tindakan sosial yang paling mudah apa? Saling bekerja sama membersihkan lingkungan, tempat atau wadah yang kita melaksanakan kegiatan kebebasan. Pertanyaan yang keempat, menurut pandangan Ibu, apakah saat ini Indonesia sudah mencapai apa yang dimaksud keadilan sosial? Kalau 100% mungkin tidak, karena untuk implementasi sendiri mungkin sudah berjalan mungkin sekitar 85%, tapi tidak 100%. Karena sekian banyak ini mungkin secara pandangan kita tidak semuanya terasa adil ya kan, karena beberapa daerah, tengoklah contohnya di Aceh masih ada pemberontakan kan, kemudian di mana lagi masih ada pemberontakan di Papua masih ada pemberontakan. Jadi karena mereka masih menuntut untuk keadilan, jadi rasa itu 100% keadilan sosial itu belum, walaupun sudah sedikit-sedikit berjalan tapi kan tidak 100%. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya Ibu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong? Seperti berkesinambungan dengan pertanyaan tadi, biasanya kita saling support antara satu dengan yang lain, dengan warga seperti warga di sini. Misalnya kita ada pengalaman, otomatis kita punya dana sosial. Kalau kita tidak punya mencukupi dana sosial, pasti kita bersama-sama gotong royong menggalang dana, biasanya ke rumah-rumah. Kalau nggak cukup dari rumah-rumah, kita harus jalan. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu dan tanggapan yang telah Ibu berikan kepada kami. Saya sebagai pewawancara meminta maaf bila ada kesalahan kata dan tindakan. Langsung saja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, pertanyaan sampean kayaknya kok langsung jelek ngono, Mas. Sampean udah ngopi apa belum?